ini adalah salah satu program ketahanan pangan di Desa Wagir Pandan, Kecamatan Rowokele. Pandan hari ini melon nih mas, melon untuk tampaknya di greenhouse gitu. Kalau di Mbak Martin itu juga ada program untuk penanaman hewani dan juga untuk yang pisang kapeng juga selain itu bisa Rowokele. Ini alhamdulillah ini Pak, ini teman-teman pendamping Rowokele ini cukup ini jadi relatif kreatif gitu deh teman-teman. Insya Allah di beberapa titik ini sudah mungkin bisa memberikan PAD. Desanya tahap 1 itu untuk ketahanan pangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada teman-teman dari PPSDM, BSDM, kemudian saat ini happy Pak dari TA nasional. Ini apa mas? Mas Sari? Simpulung. Nah, ini sudah ada Pak. Kalau ke sini, coba dulu. Enak ya. Ini sama-sama. Santai-santai mawar lagi. Ya, santai aja. Alokasi kinerja itu faktor kinerja dan kesana yang nilai. Yang mudah-mudahan karena mendapat alokasi kinerja ya baik beneran gitu loh. Ya. Dari Rowokele ya, akan ke sana dan mereka minta pelatihan apa segala macam supaya di sana menyiapkan pelatihan mau berapa hari atau tentang apa di sini tinggal mau tentangnya apa gitu kan. Mereka punya skill semua karena Pemda Jogja yang bergantung juga dengan mereka. Kerjasama itu dengan balai banyak budidaya ikan yang model lele, nila, terus sapi, kambing, ada semua di sana, demplotnya ada semua, tanamannya ada, terus di kebun demplot yang di Cangkringan itu luas sekali. Kita aja kalau raker pernah bikin di sana, di Cangkringan, rakernya di sana, kita bisa tahu semua segala macam. Buat peningkatan itu kan dari SDM-nya dulu ditambah supaya skillnya nambah, ilmunya nambah. Kalau dia udah tahu, ditambah lagi ilmunya lagi supaya lebih paham lagi gitu kan. Saya begitu yang kita ini kan. BUMDes pun mereka bikin pelatihan buat para BUMDes pun mereka bikin pelatihan juga. Bukan ada timnya begitu. Kita memang kurang tenaga ahlinya itu kan di lapangan itu Pak. Itu. Jadi nanti kita pilih anak-anak atau orang yang Dilatih. punya skill, Iya. kayak itu kan. Tapi memang kita hanya belajar dari Ya. Jadi kita nanti ngaji dengan YouTube bisa, kita sih kan akan lebih bagus ngaji dengan kiainya. Teman-teman yang lain masuk satu kecamatan, beberapa desa itu dikumpul yang potensial itu untuk kita kirim ke sana. Jadi tutup satu kecamatan ya. Angan-angan kami sebenarnya ya masih para panganan ya. Kecamatan kan Semuanya dimulai dari angan-angan. Tapi setelah berangan-angan kita mesti bangun. Ayo laksanakan. Kita dimulai dari angan-angan. Saya pengen berarti untuk dulu Pak. sekarang mau dulu. Bebas. dia punya hak itu sebenarnya. Ya, karena nggak ditekuni. Jadi misalnya yang sekarang kita bertiga nih semangat, terus yang lain nggak semangatnya lama-lama kita udah capek-capek semangat, mereka kok slow aja, nggak bosan juga yang nyemangatin maksudnya untuk semangat bareng-bareng ini gitu loh. Nah itulah fungsinya teman-teman yang pendamping gitu kan, fungsi untuk membangkitkan motivasi mereka supaya ada semangat untuk itu. Kalau yang terkait dengan pelatihan tadi ini, itu masalah ada peningkatan kapasitas juga gitu, terkait dengan pengelolaan ini. Nah itu kita memang tidak lagi anak-anak lagi lah. Kita memang punya skema ingin menyatukan untuk desa-desa yang sudah lakukan pangan itu menjadi dia mungkin semacam kasus kumandes, tetapi dia sentra pertanian gitu. Karena di kita sudah ada beberapa desa yang sudah mulai. Kalau untuk kretek itu memang ada palawija, masih mencari-cari palawija. Kemudian kan sudah punya kebun buah. Itu pertama memanfaatkan dana dari perkebunan, dari dinas perkebunan, dapat waktu
Kemudian mulai 2 tahun ini alhamdulillah mereka tersolve untuk kita mengajarkan untuk penganggaran secara bertahap, betul gede-gede kan paling hanya 50 juta tiap tahun tapi continue. Itu alhamdulillah sudah mulai kelihatan untuk tanaman buahnya itu. Buah apa? Itu campur Pak. Keleng-kelengnya apa? Ada konsepnya blok mas. blok gitu. Indonesia itu semangka saja bisa jadi daunnya sirih. Nah, itu. Di Indonesia tuh, di negara ini belum, Thailand yang bertani bagus belum ada taman di Indonesia semangka berdaun sirih. Kalau nyambung tadi soal borong, melon itu diborong bukan sih di sini. Kalau pas ada pameran kan bisa diborongin. Jadi kayak Tapi udah bisa diborong ya mas. Nanti bisa dicoba nanti. Ya, Saya kasih Yang indah, elok luas membentang, pegunungan, lembah ngarai dan menawan. Subur makmur penuh harapan, lautan luas indah bagai alam impian. Duduknya ramah, santun dan sopan, religius bertakwa pada Tuhan. Rukun damai hidup berdampingan, guyup rukun bergandengan tangan. Bersatu tekad membangun bersama, semangat mencita-cita. Satu semangat untuk mewujudkan kebumen beriman sejahtera. Berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Mari bersama wujudkan kebumen makmur harapan. Ini adalah salah satu program ketahanan pangan di Desa Wagir Pandan, Kecamatan Rowokele. Ini program greenhouse saat ini sedang penanaman melon. Melon apa ini namanya? Intanun. Ya. Ini sudah 2 kali panen untuk penanaman melon ini dan produksinya lumayan bagus. Hanya saja kritik mungkin lebih baik dalam satu greenhouse ini fokus pada satu tanaman. Ini supaya terjadi proses nabatinya lebih bagus itu. Jadi bisa lebih besar lagi di kemudian hari. Dan kalau ini fokus pada melon dengan pemeliharaan yang lebih bagus, maka produksinya pun insya Allah akan lebih bagus. Saat ini sudah bagus, tapi ke depan lebih ditingkatkan lagi proses pemeliharaannya. Ada banyak produk yang perlu dikembangkan sesuai dengan potensinya desa masing-masing lah. Tidak harus seperti ini, mungkin di tempat lain bisa perikanan, bisa peternakan, tapi yang penting itu harus berbasis pada potensi desa. Jangan sekedar latah niru sana baik, niru di desanya, tapi di desa itu sebenarnya tidak potensial. Nah, itu tidak seperti itu, tapi lebih pada bagaimana potensi di desa tersebut itu ada. Sekiranya begitu. Seperti tadi kan ada jalan usaha tani itu Pak. Ya. Kalau fisik bisa ke situ ya Pak? Ya, kalau fisik nanti mengarah untuk mendukung produksi pertanian. Itu. Terima kasih Pak. Siap. Ini sebenarnya di batang bawah ini yang akan maksimal kalau melonnya di ruas 8 atau 12 sampai 12 biji. Sehingga hasil melonnya dia akan lebih maksimal. Yang indah, elok luas membentang, pegunungan, lembah ngarai dan menawan. Ada subur makmur penuh harapan, lautan luas indah bagai alam impian. Duduknya
yang dari inventaris yang berupa alat-alat ataupun mungkin dalam hal ini aset yang ekonomi. Nah, dalam perjalanan 2003 hingga saat ini memang masalah yang menjadi hal sangat serius mungkin buat kita semuanya, karena memang awal kita bergerak di pinjaman tentunya resikonya ya, berbayar dan sebagainya. Tetapi yang ini menjadi sebuah apa ya menurut saya pemikiran bersama bahwa ada pemberdayaan di sana terkait dengan orang-orang yang dalam hal ini menunggak dan sebagainya. Jadi kita memang menjadi apa nih sesuatu yang dilema buat kita, terutama di Bumdesma ini kaitannya dengan aturan yang mungkin dalam hal ini terkait dengan penyitaan dan sebagainya. Kita tidak bisa misalnya kalau bahasanya pembiayaan. Nah ini memang hal-hal itu mungkin yang nanti bisa Bapak Ibu ataupun nanti dari Mendes memberikan apa namanya wawasan ataupun ilmu barangkali ataupun solusi dalam hal ini kaitannya dengan yang mungkin sangat krusial buat kami, terutama di data pribadi, karena bicara kaitannya dengan kelompok, ketika kelompok itu tidak bisa mengangsur dan sebagainya, kita tidak bisa memberikan solusi, itu juga hal yang menurut saya ataupun teman-teman juga berat. Nah, kemudian amanah dari transformasi kemarin dari 11 desa yang ada di Kecamatan Rawongeleng itu akan ataupun sepakat untuk membuka unit baru. Dalam hal ini unit perdagangan besar dan retail. Nah, kita sudah mulai Bapak Ibu. Kita sebagai ultimat dari kami itu nanti untuk terkait dengan aplikasi ini nanti bisa diterangkan oleh Mas Fidan selaku dari yang mengaku di unit perdagangan. Saya Marifat yang kebetulan saya diberi amanah untuk mengampu di unit yang baru yang harus dibentuk, yaitu unit perdagangan data. Kenapa awalnya kemudian kita membangun unit perdagangan data itu adalah hasil dari musyawarah kepala desa kecamatan saat itu, di mana misinya adalah ini menjadi sebuah unit perdagangan yang nanti itu ya kembali ke rohnya Bumdes, tidak mematikan kita. Jadi bagaimana caranya agar unit perdagangan ini bisa bersinergi dengan yang lainnya. Ini yang kemudian menjadi latar belakang kami untuk mencoba menjadi distributor di skala minimal untuk awal di skala kecamatan. Nah, dikarenakan distributor warung-warung di desa itu sudah banyak, jadi kita cari pembeda, apa sih yang membedakan. Berangkat dari situ kita melakukan survei, di mana survei ini kita lakukan ke nasabah kita sekelompok, karena kita punya potensi. Dan beberapa, bahkan ya hampir 100-200 itu mempunyai warung dari sekitar 2000 kelompok. Nah, kita buat survei kecil-kecilan, kita tanyakan selama ini kendalanya apa sih kalau punya warung itu di desa. Dan hampir mereka menjawab rata-rata yang pertama untuk wilayah utara. Untuk wilayah utara itu belum banyak yang terjamah oleh distributor. Jadi memang harga di sana cukup tinggi kalau dibandingkan dengan harga yang, karena utara itu pegunungan, jadi distributor terbatas, tidak sampai mengikuti warung-warung kecil pelosok, sementara harga juga lumayan tinggi. Nah, yang kedua yang menjadi permasalahan adalah yaitu kadang mereka membuka warung itu hanya untuk jual, tapi nggak tahu jualannya gimana. Ditanya kemudian, nah itu biasanya pengajuan ya, pengajuan kredit itu kan, pengajuan pinjaman itu kan penghasilan berapa sebulan dari warung. Buat terus Pak, tahu kita ya yang penting jual hari itu patokannya selama masih bisa beli lagi ya berarti
itu masih belum bisa balik ya, jadi nggak tahu lah. Itu yang kemudian kadang-kadang. Kemudian yang kedua terkait dengan warung-warung di pelosok itu ya kembali lagi ke konsumennya. Kadang-kadang di mana ya kadang ada yang kemudian belanja tapi belum bayar, dicatat di buku tapi terus hilang, catatannya itu juga menjadi catatan. Kemudian harga masuk ke sana otomatis harganya sudah tinggi. Nah, itu yang kita tangkap. Dan ini yang latar belakang kami kemudian membuat sebuah aplikasi di mana ini nanti aplikasinya itu bisa dijadikan sebagai kasir di warung. Jadi warung-warung itu nanti bisa berjualan dengan konsep minimarket, hanya dengan menggunakan HP Android. Nah, ini yang kemudian kita kembangkan, kita sampaikan. Nah, keuntungannya bagi kita adalah ketika kemudian ini terintegrasi dengan kami di sistem kami dari warung-warung itu mau menggunakan aplikasi ini, maka kita akan tahu perjalanan barang. Artinya di warung itu barang yang laris apa saja, kemudian laba dari warung itu, kemudian kinerja warung itu. Nah, dari situlah nanti kita bisa mempelajari data, ya, karena data itu mahal banget. Data itu mahal. Dengan warung itu kemudian menginstal aplikasi ini, kita kan bisa mempelajari warung ini produk yang laris itu apa sih? Sudah kita cover belum? Kita udah punya barangnya belum? Sudah kita masukkan ke sana belum barangnya? Kalau belum, nah kita tinggal cari, oh ini suppliernya siapa? Dapat harga berapa? Karena mereka warung itu ketika kemudian install aplikasi ini dan memasukkan barang itu sudah sama supplier dan harga beli dan harga jualnya. Jadi kita tahu, oh dia dapat dari supplier ini dengan harga ini. Kita harus cari minimal yang di bawah ini kalau untuk stok kita drop ke sana. Ini yang kemudian kita kembangkan dan ini masih trial Pak. Jadi kemarin kita dari Senin baru saja dengan Telkom melakukan internal test. Jadi internal test sejauh mana konsep yang kita minta diterapkan dan diaplikasikan oleh Telkom, dan memang masih ada beberapa yang masih perlu dikembangkan. Dan dalam minggu ini insya Allah dari Telkom akan melakukan perbaikan di beberapa bank, dan ini adalah tampilan aplikasi yang nanti akan sampai di warung. Tampilannya seperti ini. Nanti di bagian ini, di bagian banner yang atas, di bagian sini itu nanti kita isi sebagai promo-promo Pak. Jadi ini kan kondisi untuk ini. Ini nanti akan jadi promo-promo barang-barang yang kemudian menjadi istilahnya barang promo dari kita, dari Bumdesma, yang bisa dibelanjakan oleh warung-warung yang di masyarakat. Nah, jadi ketika klik barangnya, otomatis dia akan pesan ke Bumdesma, dan kemudian nanti akan masuk ke sistem kami di sini. Di sini di sistem kami ini kemudian ada transaksi macam dari Bumdes. Nah, ini bagian ini adalah warung, kemudian Bumdes ini adalah istilahnya agen-agen kita nanti. Jadi kita rencana tidak hanya berdiri sendiri sebagai Bumdesma ini, namun akan merangkul teman-teman Bumdes juga yang ada di desa-desa sebagai agen kita. Harapannya nanti itu untuk selain mengembangkan juga untuk mengusung ke anak. Jadi tidak seolah-olah dengan hadirnya Bumdesma kemudian Bumdes yang lebih dulu hadir, kemudian proses ini. Jadi selain kemudian nanti untuk lebih bermitra dengan Bumdes, dan juga nanti arahnya adalah ketika kemudian Bumdes itu menjadi mitra kami, nah untuk pemesanan bisa nanti usahanya bisa ke Bumdesma. Ternyata ada barang yang Bumdes bisa drop dari Bumdes lebih dekat untuk mendekatkan. Dia sudah menggunakan barcode, dia hanya cukup scan. Jadi sudah menggunakan scan, harga barang langsung masuk. Dan akan terus berkembang dan nantinya kami harapkan aplikasi ini kemudian bisa menjadi, ya untuk pertama kita sama dulu, nanti mudah-mudahan aplikasi ini bisa berkembang. Dan juga dari pendamping desa kami ada yang berpengalaman di situ di Lampot, pastinya. Jadi itu nanti insya Allah kita akan bareng-bareng lah dengan pendamping desa kemudian melakukan pendampingan. Harapannya nanti warung-warung itu jadi lebih modern, dan ya ini menjadi cara kita untuk kemudian menjadi pembeda lah dari teman-teman distributor yang lain, untuk menjadi pembeda. Mudah-mudahan targetnya Beda dengan teman-teman Bumdesma. oh iya, beda dengan perlu ditekankan ya Mas. Jadi ini wujud ya kami memang ya wujud terima kasih yang kami lakukan lah, karena memang kalau kami di sini memang punya semacam
hashtag dari kami di Bumdesma itu berdikari Pak, bermartabat, mandiri, terus kreatif, inovatif. Jadi itulah yang kemudian yang coba kita tanamkan. Jadi ya kurang lebihnya maaf, mohon bimbingan Pak, masalah dan bimbingan dari kami yang nantinya akan berjalan dengan doa, mudah-mudahan apa yang dan dukungan itu menjadi pilot project disupport oleh kementerian yang ada 8 item itu bisa didorong sebagai inovasinya Bumdesma IKD hingga berada dokumen solusi nasional. Bisa nanti teman-teman Bumdesma menjadi pemain besar distributor atau punya jejaring supaya murah. Kami sampaikan apresiasi yang luar biasa karena ini saya beberapa kunjungan ke Bumdesma. Ini namanya yang memang ini saya lihat ini serius dalam mengelola dan ini ada inovasi. Ya yang seperti yang kita harapkan sebetulnya tugas bersama itu. Tugas bersama itu desain. Kenapa UPK itu harus bertransformasi menjadi tugas bersama? Karena UPK itu sejak tahun 2014, sejak ada pengakhiran sampai sebelum terbitnya PP 11 itu tidak punya cantolan berhukum, jadi tidak punya payung hukum sama sekali. Nah, karena itu dengan PP 11 kemudian tidak lanjut dengan Permendes 3 ke Permendes 15, ya, maka secara regulatif dan sah itu menjadi sebuah lembaga yang akan kita, apalagi dengan pendaftaran sebagai berikut, maka ini sudah sah itu menjadi lembaga yang resmi dan berbadan hukum serta mempunyai legal standing yang pasti. Itu yang penting. Nah, awalnya ini sebetulnya hanya untuk melindungi, tapi kemudian kita juga berikan keleluasaan kepada Bumdesma itu yang mau bertransformasi menjadi Bumdesma itu untuk mengelola potensi, jadi bukan hanya sekedar mengelola dana itu saja. Karena di situ jelas bahwa di samping mengelola dana buku sebagai basic usahanya, berarti kan awalnya memang basicnya adalah dana buku, maka diberi keleluasaan untuk mengembangkan pada sektor lain. Inilah ini masing-masing Bumdesma ini melakukan upaya-upaya seperti itu sesuai dengan potensi dan kemampuan masing-masing. Dengan inovasi, apalagi dengan aplikasi ini, warung seperti ini memanfaatkan teknologi juga sudah sangat luar biasa. Biasanya nanti di awal-awal ini nanti belum punya kendala. Nah, digunakan ini modal murni penyertaan dari desa atau sebagian dari modal DPR. Mulai dari desa. Yang perdagangan dari desa bisa. Intinya semua apa yang Anda lakukan, tolong tidak sebutkan. Ini penting. Yang akan terlewati. Asal ini sistem sudah terbangun, ya, itu kita datang ke misalnya datang ke Unilever atau ke spot-spot produk produsen, ya, itu sama. Dua terkait dengan manajer dan ini struktur BPN itu tetap ada di direktur, terus sekretaris bendahara, terus nanti ada di yang di manajer BPN nanti ada penanganan yang bidang itu. Tapi tetap untuk penanganan yang utama pelanggaran dan laporan misalnya ada di direktur, sekretaris bendahara yang memang begitu tidak. Tapi kemarin saat dikonsultasikan dengan yang menangani Bumdesma dari Pak Gubernur, ya, yang menangani, nggak masalah. Pokoknya ini kita mengikuti lokalitas, ya, kebijakan lokal daerah yang memang sudah mengatur di dalam kabupaten yang memang nyaman untuk teman-teman punya. Jadi memang jadi mungkin Mbak yang
yang full ada di bank desa kita tidak seperti itu, memang ada sedikit perbedaan. Tapi kalau teman-teman yang di Puskesmas ini, kami mengajak diskusi dulu. Struktur organisasi dengan yang nyaman seperti apa? Oh, yang seperti dia sudah fokus lagi eksekusi. Saya memang ada perbedaan di sisi itu. Tapi proses transformasinya menggunakan Koordinasi 15 kan gitu Pak, untuk organisasi ya Koordinasi 15 tetapi tidak sepenuhnya sesuai dengan Koordinasi 15 itu di organisasi. iya makanya strukturnya. Idealnya itu kan sudah ideal, tapi tidak masalah sih kalau tidak ideal. Idealnya itu kan tetap direktur BPS, kemudian ada sekretaris bendahara, kemudian ada manajer kan gitu. Nah, BPM salah satu unit usaha, sehingga dia punya struktur sendiri. Manajer manajer, kemudian manajer pembiayaan, manajer mungkin bahasanya penagihan, manajer kredit, manajer penanganan masalah. Ini struktur sendiri. Ini idealnya. Kemudian yang ini sektor manajer apa istilahnya? Istilahnya mau pelabuhan manajer, manajer boleh para bidang. Permasalahannya ada di penggajian. Iya, itu problem Itu yang dikhawatirkan di satu dokumen kalau memakai persis di ya mendekati saja, mendekati di Bank Desa 15 itu penggajiannya membengkak. Dan itu tidak memungkinkan. Ya karena harus menggaji direktur serta bendahara sendiri, terus manajemen personel baru juga gaji itu. Pemilihan personel baru yang tambahnya luar biasa banyak. Ya. Cuma ini kadang ada juga yang punya persepsi begini Pak, yang keliru. Dewan Penasehat, Dewan Penasehat Bumdes bersama, baik KKD maupun KKD, itu adalah badan penasehat istilahnya karena ini besar. Itu tidak harus seluruh kepala desa menjadi badan penasehat. Ini yang kadang kemarin saya disebut dengan menganggap seluruh desa kepala desa di wilayah itu menjadi penasehat semuanya. Salah. Tapi 20 kepala desa itu membuat pernyataan bersama menunjuk siapa di antara kepala desa itu untuk menjadi penasehat. 3 orang atau 2 orang jadi atau menunjuk orang lain pun selain di antara kepala desa itu bisa. Oke, ternyata kasih permasalahannya. Para kepala desa saat dibuka boleh semua, boleh sebagian, boleh menunjuk lainnya. Masalah yang terjadi non sewu di AD kan ada Dewan Penasehat serta mendapatkan. Nah, ini memang dilematis. Aset kemudian dari tahun berapa orang diminta, lalu apa yang sudah dilakukan? Berapa persen dari modal? Digulirkan berapa? 1,sekian%. Pertanyaannya, 1,sekian persen itu usaha ini baik. Pertanyaannya, kita usaha cuma dapat 10% per bulan. Pertanyaannya, ini bicara ya, saya dipertanyakan. Yang sering terjadi saat ada penurunan di bunga bank umum di pasar, kecenderungan pasar MAD itu malah pada berusaha menekan dan suku bunga di UPKM di Bumdes itu turun terus. Ya, akhirnya di sini kan kelihatan something wrong. Sesuatu yang perlu diperbaiki. Ya betul Pak. Kita akui kan kayak gitu kita. Ya enggak? Ya.
Ya mohon maaf, artinya ini jelas pengembangan sektor BBM ini sudah muncul selama. Artinya sudah lama. Inovasi lagi harus. Ya kan? Ya justru itu Pak, dilema buat kita ketika bicara terkait dengan pengembangan BBM. Kebetulan ini bisa dikatakan ya barangkali nanti dimungkinkan apa tidak itu di ekonomi atau dalam hal ini agrologi produktif itu dipinjamkan misalnya untuk bukan yang global. Nah, itu memang harus dibuat aturan yang jelas.